Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muharram Kompleks Setnek RI Cidadal Baru Kebayoran Lama yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kembali Allah izinkan kita untuk menjalankan kewajiban kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi obsesi kita dalam hidup ini tidak lain adalah kita ingin menjadikannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dituntut sebenarnya. Maka setiap kali kita menunaikan ibadah, kita merasakan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bisa menjalankannya ini, maka patut untuk kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya, kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita, jasad kita dengan ruhnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, hari ini hari Sabtu ya, menjelang memasuki bulan Ramadan yang terakhir ya. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ramadan akan datang kepada kita. Maka tema tadabbur Al-Quran pada pagi hari ini adalah tentang salah satu kekhususan dari bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yaitu lebih spesifik lagi, Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mewajibkan ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya ada tiga fungsi Al-Quran yang harus kita dapatkan. Sebagaimana Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya, Allah dekatkan itu penyebutan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah ingin mendekatkan kita pula dengan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Tetapi ternyata bukan cuma sekedar Al-Quran, namun Allah menyebut hudan linnas. Yang pertama Allah sebutkan fungsi Al-Quran itu agar kita dapatkan adalah sebagai hudan, yakni sebagai petunjuk, hidayah linnas buat manusia. Yang kedua adalah wabayinat, dan sebagai bayinat. Bayinat itu artinya bukti-bukti, ini penjelasan-penjelasan, bayan. Ini hidayah ayat Al-Quran yang sudah kita dapatkan itu, kita dapatkan penjelasannya, kita dapatkan bukti-bukti kebenarannya di dalam penjelasan tersebut, yaitu di dalam Al-Quran juga. Dan yang ketiga adalah wal furqan, dan kemampuan kita untuk bisa al-furqan. Apa itu? Bisa membedakan ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jadi kita punya kemampuan untuk menghadapi kehidupan kita ini, bekal dari Al-Quran tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini bulan Ramadan menjadi bulan identik dengan Al-Quran. Maka wajar dan kita temukan banyak amalan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, ya, mengkhatamkannya. Boleh atau tidak? Sangat dianjurkan. Ya, kita berfokus lebih di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, karena salah satu kekhususannya adalah bulan Al-Quran. Boleh, sangat boleh, dan bahkan para ulama, sahabat, tabi'in, salafus soleh kita dahulu di bulan Ramadan itu, prestasi mereka itu dalam membaca Al-Quran itu amat sangat mengagumkan, menakjubkan sekali para jamaah. Ya, ada yang mengkhatamkannya setiap malam, ada yang mengkhatamkannya sehari 2 kali, ada yang mengkhatamkannya berpuluh kali. Ya, bukan cuma 1 kali. Maka kita pun saat ini umat Islam pun berlomba-lomba, punya target. Mau Ramadan ini kita ingin
targetnya berapa kali khatam. Itu bagus sekali para jamaah. Kita punya rencana, punya target di Ramadan ini, kita persiapkan diri kita mau baca Al-Qur'annya berapa. Tapi para jamaah sekalian yang berbahagia, penyebutan 3 fungsi Al-Qur'an di dalam ayat puasa ini membuat kita harus merenung, membuat kita harus mentadabburinya. Apakah yang diinginkan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu hanya sekedar mengkhatamkan, hanya sekedar membaca ayat demi ayat lafaznya saja, ya ini membaca dalam bentuk bahasa Arabnya, ataukah ada target yang lainnya? Maka para jamaah, kita temukan fakta yang pertama, bahwa dalam ibadah puasa Ramadan, dalam ibadah puasa, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ada banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, para jemaah. Siapa mereka? Mereka adalah man lam yada' qaulaz zur wal 'amal bihi wal jahla, yaitu orang-orang yang dia berpuasa tapi ternyata masih mengatakan perkataan yang kotor. Dia masih berbohong, bergibah, memfitnah, namimah. Dia masih mencaci maki orang lain, mencela dan lain sebagainya. Itu secara status hukum, batalkah orang yang berpuasa kalau dia bergibah, Pak? Batal tidak? Tidak batal. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Namun dapat mengurangi kesempurnaan puasa, dapat menggugurkan pahalanya, tidak batal puasanya. Nah, ini adalah isyarat para jamaah. Ini adalah kode bahwa kita pun harus memikirkan, kalau puasa saja tidak berpengaruh kepada akhlak seseorang, kelakuan seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap lapar dan hausnya kita. Di dalam hadis disebutkan seperti itu. Bagaimana dengan membaca Al-Quran kita? Kita mau berlomba-lomba membaca Al-Quran, berkhatam-khatamkan Al-Quran. Apakah semua yang kita baca itu secara otomatis pahalanya, kebaikannya kita dapatkan secara utuh? Tentu juga berlaku barangkali apa yang ditetapkan dalam ibadah puasa. Siapa yang membaca Al-Quran, khatam, bagus tidak? Bagus. Siapa yang berpuasa? Bagus. Tapi kalau ada tuntutan-tuntutan dari ibadah, dari membaca Al-Quran, itu tidak kita realisasikan. Nah, ini barangkali yang perlu kita pikirkan untuk kita sempurnakan dari bacaan Al-Quran kita. Ya, banyak orang baca Al-Quran, tapi kenapa kok masih akhlaknya rusak? Kok masih malas? Kok masih buruk sifatnya? Barangkali ini para jamaah, tadabbur ayat ini, Allah menyebutkan 3 fungsi Al-Quran ini di dalam ayat yang diwajibkan puasa Ramadan untuk kita renungkan. Yaitu apa para jamaah? Di dalam hadis Nabi SAW ya diceritakan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan itu adalah bahwa malaikat Jibril itu turun setiap malam. Malaikat Jibril turun menemui Nabi setiap malam. Ini artinya memang Nabi pun punya amalan khusus terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi bahasa yang digunakan di dalam hadis bahwa Jibril turun kepada Nabi SAW wa yatadarasunahu, tidak hanya berhenti membaca Al-Qur'annya saja, tapi yatadarasunahu. Kalau dalam bahasa kitanya adalah mentadaruskannya. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi mentadaruskannya. Dan istilah tadarus di Indonesia ini menjadi apa? Tadarus itu seakan-akan membaca saja, menghafal, memurojaah, itu namanya tadarus. Ya, habis taraweh kita tadarus Quran, ini baca Al-Quran sampai khatam. Malam pertama juz ke-1, malam kedua juz kedua, itu disebut tadarus. Padahal para jamaah, secara bahasa tadarus itu bukan cuma sekedar membaca, tapi mempelajarinya juga. Maka di dalamnya ada membaca, ada terjemah, ada tafsir, ada tadabbur, dan seterusnya.
Jadi amalan yang dilakukan oleh Nabi setiap malamnya di bulan Ramadan itu ditemui oleh malaikat Jibril, perlu kita garis bawahi, itu mentadaruskan Al-Quran, ya, yaitu mempelajarinya, bukan hanya membacanya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan 3 ini fungsinya. Apa? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ini yang menjadi konsen kita berikutnya. Besok kita baca Quran. Apakah setelah kita membaca Al-Quran itu sudah kita dapatkan hudannya? Hudan itu hidayah, petunjuk. Begitu kita baca, maka kita temukan informasi di dalam ayat Al-Quran. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ada larangan Allah Subhanahu wa taala, ada informasi yang bersifat gaib yang kita tidak tahu. Maka begitu kita baca Quran, kita dapat banyak manfaat, dan setelah itu kita tutup, kita ada hidayah yang akan menggerakkan kita untuk melakukan amalan. Nah, ini para jamaah, fungsi yang pertama, bacalah Al-Quran sampai kita mendapatkan petunjuk di dalamnya. Berarti harus bagaimana itu para jamaah? Baca Al-Quran disertai dengan terjemahnya, pemahamannya, ya, itu makna membacanya. Boleh nggak Ustaz kalau kita nggak ngerti terjemahnya? Boleh, sangat boleh, ya. Bacaan Al-Quran itu berbeda dengan bacaan yang lainnya. Kita baca buku para jemaah bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Thailand, bahasa Mandarin, kita nggak ngerti Pak. Bisa nggak kita baca sampai habis Pak? Itu buku baca bahasa Inggris, kita baca sampai habis. Saya rasa susah Pak. Orang bisa membaca buku satu kita habiskan, sementara kita tidak mengerti bahasanya. Tapi Al-Quran, meski orang yang tidak memahaminya pun dia bisa menghatamkannya. Itulah kenapa, karena ada nilai ibadah di dalamnya. Satu huruf dihitung pahala kali 10. Dan hitung berapa banyak huruf, itu dahsyat sekali. Orang yang membaca itu tidak pernah, orang membaca Al-Quran itu menyesal Pak. Ya, meskipun dia tidak mengerti, nggak pernah nyesel ya. Wah, kita puas, alhamdulillah sudah dapat pahala yang banyak. Tapi para jamaah, naikkan tingkatnya, yaitu bisa menjadi hudan, sebagai petunjuk buat kita. Maka boleh kita lihat itu terjemahnya, boleh kita lihat itu artinya, tafsirnya secara global, secara sederhana. Nah, itu para jamaah. Maka ini yang mewakili makna hudan. Lalu kemudian setelah kita baca dan kita paham artinya, apa yang kita butuhkan berikutnya? Kita baca juga tafsirnya. Tafsirnya nggak punya Ustadz, ya udah nggak apa-apa. Kita dengarkan majelis yang membahas tafsir Al-Quran di dalamnya. Sehingga apa para jamaah? Dari tafsir tersebut itu lebih dalam daripada sekedar membaca terjemah. Dari tafsir tersebut kita akan memahami ayat ini ternyata memiliki hubungan dengan ayat yang lainnya. Ayat ini ternyata menjadi penjelas, ya, penguat tak dari ayat yang lainnya. Dan ternyata itulah yang disebut fungsi bayyinat. Oh, satu ayat dengan ayat yang lainnya itu ada kaitannya, ada hubungannya. Tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang bertentangan. Ini kan semakin menjadikan keimanan kita kepada Al-Quran itu menjadi bertambah. Kecintaan kita kepada Al-Quran itu bertambah. Karena kita melihat bahasanya yang begitu indah, kandungan isinya yang begitu mendalam. Ini adalah yang disebut dengan bayyinat. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, dari situ kita kemudian naikkan lagi yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga yaitu wal furqan. Bagaimana supaya Al-Quran ini menjadi bekal buat kita dalam amal sehari-hari kita, menyemangati kita, kita bisa membedakan apa yang harus saya lakukan saat ini, apa harus diam, apa harus bergerak. Apa yang saya lakukan saat ini, bergeraknya seperti apa? Penuh dengan semangat, penuh dengan berjuang, penuh dengan berkorban, penuh dengan luar biasa semangatnya para jemaah. Itu Al-Furqan. Bukan cuma sekedar membedakan mana yang halal dan haram, yang batil dan yang hak,
tapi juga Al-Quran itu menjadi ruh buat amal kita, bersemangat kita. Nah ini para jamaah Al-Furqan. Itu bisa kita dapatkan. Yang ketiga ini adalah dengan apa? Kalau yang pertama dengan membaca ayatnya, dengan terjemahnya, itu akan mendapatkan hudan. Kalau membaca tafsirnya, kita akan mendapatkan bayinat, bukti-bukti kebenaran Al-Quran ini, kemukjizatan Al-Quran ini, itu akan memberikan kita bayinat. Dan yang ketiga memberikan furqan, yaitu dengan mentadabburinya. Tadabbur itu adalah lebih lagi daripada sekedar membaca dengan terjemah, dengan tafsir, tapi mentadabbur itu adalah menguak makna yang tersirat, yang tersurat dan yang tersirat, yang tidak terlihat. Maka setelah itu, itulah yang menjadi ruh buat seseorang. Selesai membaca Al-Quran, dia semangat dalam menghadapi kehidupan, dia bergerak. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang setiap malam itu malaikat Jibril itu datang para jemaah menemui Nabi, membacakan Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran. Apa yang diceritakan dalam hadis itu, setelah Nabi malamnya mentadaruskan Al-Quran, paginya itu seperti apa? Bagaimana dalam hadis itu menjelaskan dampak, asar, ya, efek dari membaca Al-Qurannya Nabi di malam hari. Pagi harinya kata sahabat bahwa Nabi SAW ajwadun nas, ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ternyata pagi harinya Nabi menjadi lebih dahsyat lagi kedermawanannya. Ajwad, jud itu adalah kedermawanan. Ya ini apa makna kedermawanan? Ya ini kedermawanan itu bukan cuma sekedar dalam hal memberikan harta. Dermawan kita kasih orang, berikan ini itu. Tapi juga dermawan yang dimaksud makna yang lebih luas. Dermawan dalam hal kebaikan berjamaah. Ya ini dia begitu semangat, begitu haus sekali terhadap kebaikan. Tidak ada kebaikan yang ia dapatkan, peluangnya langsung dia ambil, langsung dia manfaatkan. Jud. Itu makna jud. Dermawannya bukan cuma sekedar dermawan makna secara bahasa Indonesia memberi, tapi dalam hal kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain, itu namanya kedermawanan. Ternyata pagi hari yang disebutkan, diceritakan dalam hadis itu para jamaah adalah efek dari bacaan Al-Quran. Itu Al-Furqan. Ini tadabbur yang harus kita renungkan lagi para jamaah. Besok kita akan berusaha berlomba lagi untuk dekat, akrab, fokus dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Kita tingkatkan, harus khatam, harus. Tapi kemudian jangan hanya sekedar bacaan belaka, tapi memenuhi 3 fungsi yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penjelas, ya, bukti kebenaran, dan juga yang ketiga sebagai pembeda. Mudah-mudahan bacaan Quran kita menjadi bacaan Quran yang menggerakkan aktivitas kita, sehingga kita dapatkan bukan cuma pahala, tapi sinkron para jamaah, bahwa malam Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan, malam lebih baik dari 1000 bulan nilainya. Ternyata bukan cuma sekedar diberikan pahala seperti blok, ya, seperti bulat-bulat dikasih pahala lebih baik dari 1000 bulan, tapi ternyata itu ada korelasinya. Kenapa kita berhak mendapatkan pahala 1000 bulan lebih baik? Yaitu karena efek dari amal tersebut. Kita akan meningkatkan amal soleh kita, dan itu nilainya yang akan Allah apresiasi hingga berlipat-lipat ganda. Ini barangkali para jemaah tadabbur kita pada pagi hari ini menyambut bulan Ramadan, mempersiapkan rencana kita di bulan Ramadan nanti, bagaimana indahnya hari-hari kita di bulan Ramadan bersama Al-Quran kita perbaiki.